Masih diberikan kesempatan untuk dapat menghirup udara, untuk masih dapat bernapas, masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Kedua kalinya selawat berpikir salam kita aturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah SAW, yang mana yang telah mengajarkan kita dan mendidikkan kita, inna dina indallahil Islam. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, langsung saja kipas banyak. Langsung saja kita mulai acara pada sore hari ini, tanggal hari Rabu tanggal 3 April 2024. Pembukaan pesantren kilat Mualaf Kalimantan Barat. Alhamdulillah, saya banyak terima kasih. Selamat datang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak mewakili dari Kepala KUA Pontianak Tenggara Pak Haji Masri MSI. Terima kasih juga kepada Pak David Al-Farisi. Insyaallah Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak yang hadir di tempat ini. Insya Allah kita pelaksanaan pesantren kilat selama 3 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 5 April 2024. Insya Allah acara ini program setiap tahun Pak. Setiap tahun kita menyelenggarakan pesantren kilat ini. Setiap tahun juga ada pergantian dan ada wajah-wajah baru. Insya Allah ada juga yang baru 1 minggu kemarin, belum ada 1 minggu masih Pak. Tanggal 1 April, yang tanggal 1 April masih besar. Kemudian banyak juga yang masih baru-baru juga masih Islamnya. Tapi ada juga yang sudah lama. Terima kasih Pak pengurus. Jadi ada pengurus Persatuan Daya Muslim Indonesia, namanya Sri Nur Mujiati Kota Pontianak. Kemudian sekretaris mana? Wakil ketua, sekretaris ya, dua-duanya ya. Nah, wakil ketua mana? Itu suka ke belakang ya dia. Suka ke belakang. Bendahara. Bendahara, angkat tangan coba lihat. Nah, sama Anggi. Bendahara 2 Francis Farila, bukan gendut Pak.
Alhamdulillah Bapak Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Pak pesertanya 50 orang. Tadinya maunya banyak-banyak, cuma dana tidak mencukupi. Ya, jadi kita cari dana untuk tajil dan berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Presiden PDNI Bapak Muhammad Zamanuri SHI MPD, dan yang saya hormati Bapak Haji Masri MSI selaku Kepala KUA Pontianak Barat Kepala Negara, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Al-Faridi serta ibu-ibu Majelis Taklim PDNI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang atau sore yang berbahagia ini kita masih dapat hadir dalam acara pesantren kilat mu'alaf yang diadakan pada tanggal 3 sampai 5 April 2024 atau tanggal 23 atau 23 sampai 25 Ramadan 1445 Hijriah. Selawat beserta salam tidak lupa kita mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah sebelum melaksanakan aktivitas ini. Semoga kita mendapat ridho dan berkahnya Allah di bulan yang penuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama lagi kita panjatkan puji kehadiran Allah SWT karena berkat Allah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bernafas dan bermunajat kepada Allah SWT. Alhamdulillah juga saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat datang juga kepada Bapak Haji Masri MSI dari kantor Kementerian Agama, mewakili kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Namun beliau juga kepala kantor KUA, kantor urusan agama, ya, untuk nikah. Untuk nikah, kalau mau nikah itu di KUA. Kita sudah melaksanakan beberapa program, jadi memang puncak acara kita selalu di bulan puasa ini dan pesantren kita. Jadi sebelum bulan puasa memang kita sudah banyak program-program yang kita lakukan. Salah satunya kita sebutkan yaitu untuk pendidikan anak-anak mualaf. Jadi anak-anak mualaf, jadi kita membiayai anak-anak mualaf itu yang sekolah sampai perguruan tinggi. Jadi anak-anak mualaf dari pedalaman, dari kota Ponorogo lebih diutamakan di pedalaman. Itu kita sekolahkan sampai perguruan tinggi. Kemudian kita juga ada mengganti mukena orang-orang ya saudara-saudara baru atau mualaf yang sudah berlalat, yang berbidik-bidik, sudah bertai lalat. Nah, jadi kalau mau kena mereka itu sudah bertai alat, sudah berbidik-bidik, mau nggak mau kita ganti. Begitu juga yang laki-lakinya, kalau sarungnya itu sudah bergulung, sudah bergulung-gulung, itu kan sarungnya sudah kriut, mau nggak mau kita ganti, gitu Pak, kita ganti. Nah, jadi memang program ini kita rutin datang ke pedalaman, melihat mualaf-mualaf di pedalaman. Mereka-mereka yang tidak punya sarung dan mereka-mereka yang tidak punya kerudung. Nah, tapi ada juga Pak, yang mereka yang punya sejadah. Sejadahnya itu justru mereka dapat itu dari mahar nikah Pak. Jadi seperangkat alat sholat. Nah, kan nikahkan kamu dengan seperangkat alat sholat. Nah, itu dipakai sampai sekarang Pak. Sampai juga sudah nggak punya bulu itu, rumbai-rumbai itu sudah hilang. Nah, saking nggak bisa. Nah, mereka sudah nggak punya sejadah, jadi digantilah itu semua. Sejadah. Makanya kita selalu menghimpun dana-dana untuk membeli sarung, membeli mukena, membeli sejadah. Kemudian selanjutnya mereka-mereka yang baru masuk Islam butuh iqra dan tuntunan sholat. Jadi iqra dan tuntunan sholat itu selalu kita bagi mereka-mereka yang baru masuk Islam, terutama mereka-mereka yang baru masuk Islam. Syahadat itu mendapat, yang perempuan itu dapat mukena, kemudian tuntunan sholat, iqra dan sejadah. Yang laki-laki sarung, tuntunan sholat, iqra dan sejadah. Nah, kemudian program lagi kita punya program itu membangun rumah mualaf tidak layak Pak. Jadi rumah mualaf tidak layak itu kategorinya adalah tatkala dia mempunyai rumah tapi rumahnya itu papan yang bolong-bolong atau atapnya sudah bolong, dan bahkan kita sering menemu yang kita rehab sekarang ini adalah yang memang atapnya sudah nggak ada, kalau hujan itu langsung Pak kena hujan, sehingga ada mereka di dalam rumah dibangun rumah lagi. Jadi dibikin tempat yang untuk hujan dia bisa masuk ke dalamnya, Jadi di dalam rumah mereka bikinkan pakai terpal supaya nggak terlalu besar dia merehab atapnya. Sehingga di dalamnya dia kasih rumah-rumahan untuk kalau hujan dia langsung masuk ke situ. Nah, itu yang kita selama ini menemukan. Banyak sekali kita menemukan rumah mualaf yang memang tidak layak dan harus kita bangun, dan alhamdulillah sudah kita bangun. Kemudian kita membangun tempat ibadah, tempat mualaf-mualaf yang baru Pak. Jadi kalau ada lokasi mualaf yang Islamnya langsung banyak,
yang sudah mencapai kuota, kita hitung sekarang 40 orang, maka kita bangunlah tempat ibadah di kampung tersebut. Alhamdulillah kita mempunyai kampung mu'alaf itu 68 kampung mu'alaf se-Kalimantan Barat. Itu memang kita jadi sudah 28 anak mu'alaf yang kita sebarkan di pedalaman, di pelosok desa, yang mereka sudah siap, sudah keluar dari pondok pesantren, dan alhamdulillah untuk tahun ini kita 2 orang lulus anak mu'alaf, yang satu dari Singkawang, yang satunya lagi dari Kapuas Hulu. Jadi 2 dari anak mu'alaf yang sudah wisuda kemarin. Dan insya Allah setelah ini mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing, dan kita bangga, insya Allah mu'alaf bangga, anak-anaknya juga kita harus menjadikan yang lebih baik. Itu aja Pak, itu saja sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Mudah-mudahan kedatangan ibu-ibu sekalian dari rumah sampai di sini dan kembali di rumah ini Allah catat sebagai amal yang soleh, amal ibadah, sebagai wasilah ibu-ibu semua untuk memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan pesantren kilat hanya dilaksanakan selama 3 tahun. 3 hari. Jadi 3 hari ini perbandingannya 3 tahun. Oleh karena nanti para asatid, para ustadz, asatidah, ustadz azza yang menyampaikan materi ini diikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi pelajaran yang selama 3 tahun akan dipres, diringkas menjadi 3 hari. Oleh karenanya harus sungguh-sungguh, jangan sampai kedatangan di tempat ini nantinya tidak memperoleh apa-apa, kecuali hanya capek mendengarkan hanya ngantuk saja ya. Jadi ikutilah dengan keseriusan. Apa sih ridho Allah Subhanahu wa taala? Pelaksanaan pesantren kilat Yayasan Kejayaan Mu'alaf Indonesia secara resmi saya menyatakan dibuka dan terbuka untuk pesertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari pertama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Hari ini kita melaksanakan pesantren kilat di hari pertama. Alhamdulillah pesantren kilat Mualaf Kalimantan Barat pada hari ini hari Rabu tanggal 3 April 2024 dibuka langsung oleh Kementerian Agama Kota Pontianak, diwakili oleh Kepala KUA Pontianak Tenggara oleh Haji Masri MPD SMI. Nah, kemudian tadi ada dari Bank Syariah Indonesia juga hadir di sini. Insyaallah semoga pesantren kilat Mualaf ini berjalan dengan lancar. Besok lusa tetap ada pesantren kilat lagi. Ini hanya hari pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah di hari pertama ini Mualaf dapat rezeki, dapat sarung. Insyaallah besok mungkin lain lagi. Nanti hari terakhir juga lain lagi. Insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.